Telkom Banjarbaru berdiri sejak tahun 1999, diresmikan oleh Direktur Utama PT Telkom A.A. Nasution pada tanggal 13 Maret tahun 2000. SMK Telkom Banjarbaru merupakan sekolah menengah kejuruan pertama dan satu-satunya di Kalimantan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dalam bidang telekomunikasi. Saya Dr. Eko Suartono, MSI, selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru. SMK Telkom Banjarbaru merupakan sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. SMK Telkom memiliki 4 program studi, yaitu teknik jaringan akses, teknik komputer dan jaringan, multimedia, dan rekayasa perangkat lunak. Visi kami adalah menjadi SMK yang unggul dan terdepan dan berwawasan internasional. Harapannya adalah seluruh lulusan kami bisa menjadi lulusan yang berdaya saing, baik tingkat nasional maupun internasional. SMK Telkom Banjarbaru memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas yang nyaman, dilengkapi dengan pendingin udara atau AC, Wi-Fi, proyektor, dan CCTV pada setiap kelas. Teknik jaringan akses telekomunikasi adalah program ilmu kejuruan di SMK Telkom Banjarbaru yang mempelajari tentang jaringan telekomunikasi, baik itu jaringan akses, lembaga, koaksial, fiber optik maupun kabel, radio, atau gelombang mikro. Jurusan ini sangat diperhitungkan dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, terutama perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi seperti PT Telkom Indonesia, Telkom Akses, Telkomsel, plus Mitra Huawei, perusahaan operator telekomunikasi lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya tuntutan perkembangan teknologi telekomunikasi dengan jumlah tenaga kerja, maka alumni teknik jaringan akses telekomunikasi dengan dibekali sertifikasi keahlian siap ditanggung di perusahaan nasional maupun internasional yang bergerak di bidang telekomunikasi. Adapun kompetensi keahlian bidang teknik jaringan akses telekomunikasi, pemasangan dan setting Anspoint TV, parabola satelit, STB, IPTV, smart home, IoT, CCTV, dan PABX. Kemudian pemasangan pengukuran antena radio komunikasi, penyambungan pengukuran troubleshooting jaringan fiber optik, pengukuran kualitas jangkauan sinyal BTS, dan handphone. Inilah keunggulan kami di SMK Telkom Banjarbaru untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas. Teknik komputer jaringan itu berfokus kepada 3 hal, yaitu software, hardware, dan jaringan. Ya, untuk software sendiri kita belajar tentang pemrograman dasar yang nantinya bisa kalian kembangkan untuk membuat aplikasi sendiri. Lalu untuk jaringan kita belajar instalasi jaringan dasar dari membuat kabel sendiri sampai membuat server sendiri, itu kita belajar semuanya. Ya. Kalau untuk hardware atau perangkat keras kita belajar robotik dari simple robotik dengan sistem minimum sampai ke IoT atau Internet of Things. Jadi segala macam perangkat keras itu bisa terhubung dengan internet dan kita bisa menjalankannya dengan internet. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung di Teknik Komputer dan Jaringan. Ditunggu. Di multimedia, kalian akan belajar tentang editingnya dari editing foto sampai dengan editing video. Dan juga akan belajar tentang 3D. Di sini juga akan diajarkan tentang sinematografi, desain web, juga animasi. Adapun visi misi jurusan multimedia Telkom School Banjarbaru adalah menjadi jurusan multimedia yang memiliki pendidikan dan pelatihan bertaraf internasional yang unggul dalam penyiapan tenaga teknis menengah di bidang teknologi, serta menjadi jurusan yang unggul yang menghasilkan tamatan dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri telekomunikasi dan teknologi informatika.
berakhlak mulia, profesional di dunia industri dan perguruan tinggi. Di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, apa aja sih yang siswa nanti pelajari? Yang pertama, siswa harus bisa membuat program. Yang kedua, harus bisa memeliharanya. Yang ketiga, harus bisa memanajemen perangkat lunak itu tersendiri. Siswa dapat mempelajari di dua bidang, yaitu yang pertama adalah software aplikasi, yang kedua adalah web teknologi. Untuk di software aplikasi, kita lebih ke dunia bisnis ya. Di situ minimal siswa dapat mempelajari bahasa C, dan di web teknologi nanti akan mempelajari bahasa pemrograman PHP untuk awalnya. Setelah itu nanti kita akan framework untuk pembuatan website lebih intens. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, sebelum acara pengukuhan online Angkatan ke-20 SMK Telkom Banjarbaru tahun 2021 dilaksanakan, agar lebih semangat, mari kita bersama-sama meneriakan yel-yel terlebih dahulu. Sudah siap Bapak dan Ibu? Semangat pagi! SMK? SMK Telkom? Skatel Kreatif. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir di acara ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara pengukuhan siswa dan siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan ke-20 tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat meskipun secara virtual. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, Nabi yang menjadi pedoman untuk semua umatnya, yang memberikan ilmu kebaikan dan menjadi tauladan hingga akhir zaman. Yang terhormat Direktur Primary and Secondary Education Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Insinyur Aris Harnoto, MPT. Yang terhormat Kepala SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Dr. Eko Suhartono, Dokterandas MSI. Yang terhormat Komite SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Haji Samudi. Yang terhormat Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dokterandas Haji Aryani MPD. Yang terhormat Perwakilan Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Bapak Rido Ananda, SPD MSI. Yang terhormat, Perwakilan Kakandatel Telkom Banjarbaru, Ibu Nur Anila SE. Yang terhormat, Perwakilan Kompas TV Banjarmasin, Bapak Suhendar. Yang terhormat, Perwakilan Restu Guru Promosindo, Bapak Putra Kamaludin Atar Nurikli. Yang terhormat, Perwakilan CV Biran Tekno Informatika, Bapak Muhammad Hifzi Adini Eskom MT. Yang terhormat, Perwakilan ANS Komputer, Bapak Ansrullah. Yang terhormat, para Dewan Guru, Manajemen, dan Staf Tata Laksana SMK Telkom Banjarbaru. Yang terhormat, para orang tua atau wali siswa SMK Telkom Banjarbaru. Dan yang berbahagia, para siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan 20. Para hadirin sekalian, saya, Dinda Fitri Amalia, akan memandu acara ini hingga selesai. Susunan acara pengukuhan online SMK Telkom Banjarbaru. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tari selamat datang. Ketiga, kalam ilahi dan sari tilawah. Keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Jayalah Telkom, dan Mars Yayasan Pendidikan Telkom.
Kelima, laporan kurikulum sekaligus pengumuman kelulusan angkatan ke-20. Keenam, sambutan Kepala SMK Telkom Banjarbaru. Ketujuh, sambutan Direktur Primary and Secondary Education Yayasan Pendidikan Telkom. Kedelapan, penandatanganan MOU dunia usaha dan dunia industri. Kesembilan, penghargaan siswa berprestasi. Kesepuluh, pengukuhan siswa SMK Telkom Banjarbaru. Ke-11, doa. Ke-12, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin yang terhormat, marilah kita awali pengukuhan online ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya, persembahan tari selamat datang. Tari selamat datang ini ditampilkan oleh Ashifa Dia Kamila, Rizka Azaria, dan Octavia Ajeng Sekar Arum. Tari Radap Rahayu adalah sebuah tarian istana daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini ditampilkan oleh sejumlah penari wanita dewasa dengan jumlah ganjil. Tari Radap Rahayu merupakan kesenian yang digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan.
Demikian persembahan dari tim tari SMK Telkom Banjarbaru. Berikutnya, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Muhammad Furqon Maulidi dan Sabina Rahmadita Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انسجوا فانسجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul
hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Jaya Telkom, dan Mars Yayasan Pendidikan Telkom. Hadirin dimohon berdiri.
Ilmu dan pendidikan, kita gapai cita-cita bangsa. Yayasan Pendidikan Telkom melahirkan generasi bangsa, berkarya dan tak pernah menyerah. Janji kami untuk Indonesia, meraih cita dan merajut asa, harumkan bangsa di mata dunia, wujudkan mimpi dan terus melangkah. Kami ada untuk kejayaan bangsa, meraih cita dan merajut asa, harumkan bangsa di mata dunia, wujudkan mimpi dan terus melangkah. Kami ada untuk kejayaan bangsa. Yayasan Pendidikan Telkom melahirkan generasi bangsa, berkarya dan tak pernah menyerah. Janji kami untuk Indonesia. Yayasan Pendidikan Telkom, kami ada harumkan bangsa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan kurikulum sekaligus pengumuman kelulusan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru angkatan ke-20 yang akan disampaikan oleh Ibu Ariska Dayani Maiferawati SPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Primary and Secondary Education Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Insinyur Aris Hartoni MBT. Yang terhormat Wakil Rektor ITTP Purwokerto atau yang mewakilinya, Bapak Ridho Ananda SPD MSI. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili dari pengawas sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Aryani MPD. Yang terhormat Kepala SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Dr. Eko Suhartono DRS MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Perwakilan Budi dari Kandatel Telkom, Kompas TV, Ans Komputer, Restu Guru, dan Biran Tekno Informatika. Yang terhormat Ketua Komite Bapak Haji Samhudi SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, pengajar dan staf SMK Telkom Banjarbaru. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12 serta siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat sampai pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan beserta jajarannya yang sudah berkenan mengikuti prosesi pengukuhan sekaligus pengumuman lulusan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan 20. Meskipun dalam kondisi masih pandemi, namun tidak menyurutkan semangat kita bersama untuk tetap melaksanakan acara pengukuhan virtual pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan pendidikan dan pengumuman kelulusan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru tahun pelajaran 2020-2021. SMK Telkom Banjarbaru memiliki bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi dengan program keahlian teknik komputer dan informatika. Yang kedua, teknik telekomunikasi. Dengan kompetensi keahlian, 1.
Teknik Jaringan Akses dan Telekomunikasi atau TJAT. Yang kedua, Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Yang ketiga, Multimedia atau MM. Yang keempat, Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Dengan jumlah siswa di kelas 12, untuk jurusan TJAT, jumlah siswa 67, TKJ dengan jumlah siswa 82 siswa, MM dengan jumlah siswa 37 siswa, RPL dengan jumlah siswa 26 siswa. Selanjutnya, poin A, tahapan evaluasi yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah ujian sekolah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 Maret 2021. Yang kedua, ujian kompetensi keahlian yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 6 April 2021. Poin B, laporan akademik dan pengumuman kelulusan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anakku, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, bahwa berdasarkan rapat Dewan Guru dan penetapan kelulusan oleh Bapak Kepala Sekolah pada tanggal 28 Mei 2021, bahwa sejumlah 212 siswa yang terdiri dari 4 kompetensi keahlian dengan nilai rata-rata sekolah 86,57 dinyatakan lulus 100%. Selamat kepada siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru untuk kelulusannya. Kelulusan siswa diberikan berdasarkan pencapaian nilai akademik siswa dari semester 1 sampai dengan semester 6 dan nilai ujian sekolah. Selain itu, nilai UKK yang dilaksanakan dengan pihak TPCC Bandung alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan, bahwa semua siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru mendapatkan predikat kompeten dengan sertifikat BNSP. Selanjutnya, dari data tersebut dapat disampaikan nilai akademik terbaik pada masing-masing kompetensi keahlian. Yang pertama, kompetensi keahlian TJAT. Nilai terbaik dengan total nilai 16.180 dengan rata-rata 89,39 diraih oleh Ananda Ashifa Maharani Hernoto. Kompetensi keahlian TKJ, nilai terbaik dengan total nilai 15.443 dengan rata-rata 91,38 diraih oleh Ananda Alicia Kristina Parirusa. Kompetensi keahlian MM, nilai terbaik dengan total nilai 14.836 dengan rata-rata 91,02 diraih oleh Ananda Ragil Ayuningtyas Sudarsono. Kompetensi keahlian RPL, nilai terbaik dengan total nilai 15.376 dengan rata-rata 91,52 diraih oleh Ananda Satria Yoga Mada Satya. Selanjutnya, prestasi non-akademik yang diraih oleh Angkatan 20 sepanjang tahun pelajaran 2020-2021 yang didapatkan dari bidang teknologi, sains, dan seni. Berikut nama-nama terbaik prestasi dari ketiga bidang tersebut. Terbaik bidang teknologi diwakili oleh Ananda Rahmasari Anggi Wibisono sebagai ketua kelompok menjuarai 25 terbaik tingkat nasional. Terbaik bidang sains diraih oleh Ananda Satria Yoga Mada Satya menjuarai juara 1 tingkat provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terbaik bidang seni diraih oleh Ananda Randi Yuda Pangestu menjuarai juara 1 tingkat nasional.
Lulusan SMK Telkom Banjarbaru yang sudah diterima ada beberapa di PT Icon Plus, sejumlah 15 orang, dan beberapa lainnya diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui jalur SNMPTN, SNMPN, SPAN PT KIN yang berjumlah 14 orang. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak sekalian, selamat kepada siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru atas pencapaian prestasinya. Kami berharap kedepannya siswa-siswi dapat berhasil dan sukses dalam mencapai cita-citanya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aris Karyani atas laporannya. Berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andas MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menggunakan protokol kesehatan, dan pembukaan kali ini dilakukan secara virtual. Tak lupa saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Direktur Yayasan Telkom yang diwakili oleh Bapak Insinyur Aris Hartoni, MBT, selaku Direktur Primary and Secondary Education YPT, kemudian Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Aryani MPD selaku pengawas sekolah, kepada Wakil Rektor ITTP Purwokerto yang diwakili oleh Bapak Ridho Ananda SPD MSI. Tak lupa kepada semua Dudi yang diundang pada hari ini, Bapak Komite, Ketua Komite Bapak Samhudi SPD, dan seluruh Bapak Ibu Guru SMK Telkom yang berbahagia, serta seluruh orang tua siswa SMK Telkom Banjarbaru yang pada hari ini telah berbunga-bunga di hati dan bahagia di jiwa, karena hari ini telah ditetapkan seluruh siswa-siswa kita lulus dengan 100%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Ibu Wakakur, Wakil Kepala Sekolah Riset Kurikulum, telah menyampaikan beberapa prestasi-prestasi akademis maupun non-akademis yang mengukir karya dari SMK Telkom Banjarbaru. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal informasi yang perlu saya sampaikan. Bagaimana perkembangan SMK Telkom saat ini? Yang pertama adalah tentang kurikulum. Kurikulum kita pada saat ini telah mengikuti kurikulum berbasis blok, gitu ya. Jadi masing-masing blok ini akan memberikan kompetensi maupun memberikan karya-karya produktif. Dan nanti akan salah satu karya produktif kita diwujudkan di dalam prestasi siswa kita yang memenangkan Digi Sosial yang diikuti oleh 1.540 peserta dan kita masuk 60 besar. Kemudian terima kasih sekali lagi pada Kompas TV yang bersedia juga meliput karya-karya siswa kita berupa teknologi, nanti penayangannya juga akan disampaikan oleh Kompas TV, yaitu ditemukannya atau dibuatnya produk yang dinamakan dengan Smart Dispenser. Jadi dispenser ini cocok sekali ketika di pandemi, itu tanpa menyentuh apa-apa, nanti dispenser itu akan keluar sendiri airnya. Dan itu diselesaikan oleh siswa kita yang masih kelas 10, jadi kelas 1.
Kemudian secara non akademis, beberapa prestasi yang disampaikan oleh Bu Vera tadi, guru kita, guru SMK Telkom Banjarbaru, kira-kira sebulan yang lalu dinyatakan sebagai juara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas karya inovasinya berupa video proses pembelajaran. Oleh Mas Valerian, beliau selaku Kaprodi TKJ. Orangnya masih muda, ganteng, cuman baru menikah. Kemudian selain itu banyak prestasi-prestasi yang dilakukan oleh guru-guru SMK Telkom. Jadi untuk guru maupun siswa tidak dilakukan lagi tentang kompetensi, kapasitas maupun dedikasinya di dalam meningkatkan kualitas anak-anak bangsa yang dititipkan di SMK Telkom Banjarbaru. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan pada tahun 2021 SMK Telkom telah meluncurkan program yang namanya Tuntas. Program Tuntas ini merupakan program bantuan untuk anak-anak sekolah, yang mana program bantuan ini membantu siswa-siswa kita yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Jadi banyak orang tua siswa maupun siswa kita terdampak ekonomi yang mengakibatkan siswa itu merasa ada hal-hal yang menjadi hambatan di dalam menempuh studinya. Oleh karena itu, dengan gerakan Tuntas ini, kita menampung dana dari seluruh warga masyarakat, yang mana Tuntas ini nanti akan digunakan untuk membantu siswa kita. Dan untuk tahap pertama, telah diluncurkan bantuan ini kepada 22 orang siswa SMK Telkom Banjarbaru, kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Kemudian perlu kami sampaikan lagi bahwa baru kemarin ada verifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi karena usulan kita membuka program studi baru, yaitu program studi animasi, maka terhitung pada bulan Juli 2021 kita secara resmi membuka program studi baru, yaitu program studi animasi, dan prodi ini satu-satunya di Kalimantan Selatan. Prodi ini merupakan bidang studi dari ekonomi kreatif yang diharapkan setelah lulus dari prodi ini, maka siswa akan secara mandiri bekerja menjadi entrepreneur yang hebat, yang akan menampung produk-produk inovasi kreatif yang akan membangun ekonomi di Indonesia dan tanah air kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah beberapa informasi yang saya sampaikan selaku kepala sekolah tentang perkembangan SMK Telkom Banjarbaru, yang mana pada tahun ajaran baru nanti, tahun pembelajaran baru nanti, akan dilakukan pembelajaran PTM yang dilakukan secara blended. Insya Allah akan dilakukan secara blended. Blended ini adalah pembelajaran seluruh untuk teori itu dilakukan secara daring, ya, secara virtual. Kita dilengkapi oleh 2 studio yang menurut dinas kemarin ini yang sangat bagus sekali. Kemudian untuk praktikum, untuk praktek itu nanti akan dilakukan di sekolah dengan menerapkan standar prokes, ya, protokol kesehatan. Kemudian nanti dilakukan secara shift-shiftan, ya, bergantian. Jadi mungkin tahap pertama 10 orang, kemudian berikutnya 10 orang, terus secara bergantian. Dan mudah-mudahan model seperti ini cocok untuk di masa pandemi dan khususnya untuk menuju education 4.0. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa SMK Telkom Banjarbaru, khususnya kelas 12, dan seluruh orang tua siswa. Kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang lulus. Mohon doa supaya
negeri kita menjadi negeri yang aman, tetap sehat seperti sedia kala, dan jangan lupa SMK Telkom Banjarbaru adalah alma mater. Alma mater itu adalah ibu untuk pendidikan dari saudara-saudara sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Suhartono atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Primary and Secondary Education Yayasan Pendidikan Telkom kepada Bapak Insinyur Aris Hertoni, MBT, dipersilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek audio dulu ya. Suara saya terdengar bagus, MC, Mbak? Dengar, Bapak. Oke, alhamdulillah. Soalnya barusan tadi sempat nge-lag gitu internetnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur. Kita masih diberikan nikmat sehat, terutama sampai dengan hari ini, sehingga bisa berkumpul ya melalui Vikon, acara pengukuhan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru kelas 12 yang ke-20. Pertama-tama yang saya banggakan nih, para siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru yang saat ini akan mengikuti pengukuhan ya, kelulusan walaupun secara virtual gitu ya. Kemudian yang berbahagia juga Bapak Ibu, para orang tua murid ya, yang kami banggakan, yang tentunya ini saat yang berbahagia bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan pengukuhan kelulusan putra-putrinya. Yang saya hormati perwakilan dari Dignas ya, sekaligus sebagai pengawas yaitu Bapak Dr. Andes Aryani MPD. Yang kami hormati juga Ketua Komite Bapak Haji Samhudi SPD. Yang kami hormati tentunya tuan rumah ini Pak Dr. Eko Suhartono selaku Kepala Sekolah SMK Tel Banjarbaru ya, yang sangat energik sekali. Dan juga yang saya hormati perwakilan ITTP ya. Ya, tadi ada perwakilan dari ITTP, kemudian yang saya hormati juga nih teman-teman dari Telkom Banjarbaru ya, atas kehadirannya, dan juga beberapa mitra ya yang turut hadir di sini. Terima kasih, tadi ada Kompas TV kalau nggak salah ya dari Banjarmasin yang meliput acara ini, dan mungkin mitra-mitra yang selama ini membantu SMK Telkom Banjarbaru. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada para siswa-siswi, anak-anak sekalian yang berjumlah tadi 212 ya, yang sebentar lagi akan menjalani pengukuhan kelulusan ya, walaupun secara virtual ya. Dan semoga ilmu yang didapatkan tentunya selama belajar di SMK Telkom Banjarbaru ini akan mengantarkan Anda lah ke depan kesuksesan di masa yang akan datang. Tentunya akan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga mungkin akan ada yang langsung bekerja. Semoga insya Allah sukses dalam menjalani cita-cita ke depannya. Tadi saya dengar juga dari Pak Ibu Vera bahwa sebagian sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN dan melalui program yang lain. Sebagian juga sudah diterima di salah satu perusahaan terbaik nasional juga, yaitu Icon Plus, anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang internet juga. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi para orang tua siswa-siswi yang hari ini sangat berbahagia tentunya karena akan menyaksikan pengukuhan kelulusan putra-putrinya yang sangat membanggakan ini, yang tadi sangat penuh dengan prestasi ya, baik akademik maupun non-akademik.
baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, dan juga ya berbahagia juga nih bagi yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta terkemuka, serta sebagian yang sudah diterima di salah satu perusahaan terbaik nasional tadi. Semoga yang lain bisa segera mengikuti, insya Allah masih banyak kesempatan, ya masih sangat luas, apalagi teman-teman adik-adik sekalian ini sudah mendapatkan didikan yang terbaik di SMK Telkom Banjarbaru, maaf, ya, dengan dibantu support oleh induk organisasi kita yaitu PT Telkom Indonesia yang memang bergerak di bidang teknologi informasi. Memang pelaksanaan pengukuhan kali ini bisa dibilang ya berbeda lah ya dengan biasanya karena masih masa pandemi sehingga kita harus melakukannya secara virtual. Namun saya yakin ini tidak akan mengurangi makna gitu ya. Bahkan mungkin bisa menjadi kenangan indah tersendiri lah bagi adik-adik sekalian mengikuti pengukuhan atau wisuda lah kalau di perguruan tinggi ya secara online atau secara virtual. Ini mungkin akan menjadi suatu kenangan yang tidak terlupakan di masa depan ya. Karena mungkin selama ini biasanya offline ya, fisik ya, sekarang dilakukan secara online dari masing-masing rumah tinggalnya karena demi keamanan bersama karena pandemi memang masih cukup tinggi ya. Kemudian sekali lagi kami juga berharap dan saya yakin lah ya bahwa para lulusan dari SMK Banjarbaru ini akan menjadi generasi yang tangguh tentunya ke depan, kompetitif ya, berintegritas ya karena telah menjalani atau melewati proses pembelajaran yang saya yakin sangat-sangat baik selama belajar di SMK Tel Banjarbaru. Dan tentunya sebagai cita-cita kami nih untuk menjadi the leader of ICT education provider di Indonesia, YPT Yayasan Pendidikan Telkom selalu ingin menunjukkan kesiapannya khususnya dalam penyediaan teknologi yang dapat digunakan baik untuk mempermudah pembelajaran khususnya bagi siswa. Sehingga dengan sarana-prasarana yang ada, kita harapkan dan kita insya Allah siap ya untuk melakukan pendidikan baik secara online maupun offline atau yang kita sebut dengan hybrid ya, di mana bisa dilakukan secara daring maupun luring dengan berbasis tentunya multimedia ataupun animasi, sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh Bapak Eko. Kemudian IPT melalui Telkom School yang kita juga secara nasional jumlahnya ada 50 ya lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk yang tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sedangkan untuk SMK sendiri kita secara nasional berjumlah 11 SMK, salah satunya ya SMK Telkom Banjarnegara ini. Ya, jadi kami tentunya siap ya untuk pembelajaran secara daring ya dan itu terbukti sudah dilakukan ya dalam 1 tahun terakhir ini ketika pemerintah melalui Kemendikbud mengumumkan pembelajaran secara online. Alhamdulillah induk perusahaan kita, induk organisasi kita yaitu PT Telkom memang bergerak di bidang informasi dan komunikasi teknologi sehingga sangat mendukung kami dalam penyiapan infrastrukturnya. Sehingga alhamdulillah proses pembelajaran yang kami lakukan melalui daring atau hybrid ya, daring dan online bisa terlaksana dengan baik selama ini ya dan sekali lagi saya yakin bahwa ke depan pun walaupun tadi Pak Eko sudah menjelaskan akan ada mulai PTM ya pembelajaran tatap muka, namun saya yakin tidak sepenuhnya kita offline dan pasti dari Dignas juga pasti policy-nya atau kebijakannya pasti akan juga bahwa kita akan sudah mulai banyak online-nya ya sehingga memang akan lebih efektif mungkin tadi yang disampaikan Pak Eko bahwa mungkin secara teori bisa disampaikan secara online tapi mungkin yang praktek bisa kita lakukan secara offline ya sehingga kita harapkan malah dengan konsep seperti ini para siswa akan menjadi lebih kreatif dan lebih berinovasi dalam menjalani proses belajar mengajar ini. Dan satu hal lagi yang mungkin penting kami sampaikan yaitu di Yayasan Pendidikan Telkom kita juga ada namanya program OPES ya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh wakil dari ITTP kalau nggak salah gitu ya. Kalau ada sempat ada waktunya terkait dengan One Pipe Education System ya. Jadi YPT memberikan kesempatan
besar-besarnya kepada putra-putri atau siswa-siswi SMK Telkom atau Telkomsul untuk mendapatkan beasiswa maupun kemudahan masuk ke perguruan tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom seperti Telkom University, kemudian ITTP, Institut Teknologi Purwokerto, Institut Teknologi Institut yang di Surabaya, ITTS, kemudian satu lagi Akatel di Jakarta yang sebentar lagi juga akan berubah menjadi Institut Teknologi Telkom Jakarta atau ITTJ, ya. Insya Allah itu lulusan terbaik, ya, akan bisa diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa untuk masuk di perguruan tinggi tadi ataupun kemudahan lainnya, ya. Dan sebagai penutup, ya, kami YPT akan selalu berkomitmen, ya, menyediakan fasilitas ataupun infrastruktur ataupun juga proses pembelajaran yang terbaik dengan teknologi terkini, tentunya dengan dukungan PT Telkom Indonesia, sehingga diharapkan akan dapat meluluskan siswa-siswi generasi bangsa, ya, yang kompeten, kompetitif, berkarakter, dan berakhlak mulia, serta punya integritas yang tinggi, ya. Demikian yang kami sampaikan selaku perwakilan dari Yayasan Pendidikan Telkom Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Hartoni atas sambutannya yang luar biasa. Acara selanjutnya, penandatanganan MOU Dunia Usaha dan Dunia Industri kepada Kakanda Telkom Banjarbaru yang akan diwakili Ibu Nur Anila SE, dipersilahkan. Kepada Kompas TV Banjarmasin yang akan diwakili Bapak Suhendar, dipersilahkan. Kepada Restu Guru Promosindo yang akan diwakili Bapak Putra Komaludin Atar Nurikli, dipersilahkan. Kepada CV Biron Tekno Informatika yang diwakili Bapak Muhammad Hibzi Adini, Eskom MT, dipersilahkan.
Dan kepada Ans Komputer yang diwakili Bapak Ansrullah dipersilahkan. Kepada para perwakilan setiap instansi, diharap bertahan sebentar karena kita ada sesi dokumentasi bersama. Hadirin, silahkan kembali ke tempat. Berikutnya, pemberian penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi akademik yang akan diwakili oleh masing-masing jurusan. Jurusan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi diberikan kepada Ashifa Maharani Hernoto dengan perolehan nilai akademik rata-rata 89,39. Kepada Bapak Muhammad Husnul Ridho, SSI, dipersilakan untuk menyerahkan penghargaan. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan diberikan kepada Alicia Christina Parinusa dengan perolehan nilai akademik rata-rata 91,38. Kepada Bapak Valerian Ezra Fianza ST, dipersilahkan untuk menyerahkan penghargaan. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Jurusan Multimedia diberikan kepada Ragil Ayunindya Sudarsono dengan perolehan nilai akademik rata-rata 91,2. Kepada Bapak Muhammad Sukma Indrawan Eskom, dipersilakan untuk menyerahkan penghargaan.
Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak diberikan kepada Satria Yoga Madha Satya dengan perolehan nilai akademik rata-rata 91,52. Kepada Ibu Mersya Arista Devi Eskom dipersilahkan untuk menyerahkan penghargaan. Khusus kepada siswa dan siswi SMK Telkom Banjarbaru akan mendapatkan beasiswa OPES untuk kuliah di Telkom University, ITTP Purwokerto, ITTS Surabaya. Beasiswa ini diberikan kepada 10 orang siswa dan siswi terbaik di SMK Telkom Banjarbaru. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada siswa dan siswi yang memiliki prestasi di bidang non-akademik. Dalam bidang teknologi, Rahmasari Anggi Wibisono dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dalam bidang seni, Randi Yudha Pangestu dari jurusan Multimedia. Dalam bidang sains, Satria Yoga Madha Satya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kepada Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andas MSI, dipersilakan untuk memberikan penghargaan. Bagi masing-masing siswa berprestasi akan mendapatkan sertifikat, piala penghargaan, dan uang pembinaan dari SMK Telkom Banjarbaru. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Selain beasiswa OPES dari ITTP Purwokerto, SMK Telkom Banjarbaru juga menjalin program kerjasama internship dengan Icon Plus. Adapun yang telah dinyatakan lulus seleksi sebanyak 19 siswa untuk mengikuti program internship Icon Plus. Penempatan di Balikpapan, Muhammad Lela Rahman dan Revo Satya Mulia Herlambang. Penempatan di Banjarmasin, Abdurrahman Helmi, Muhammad Azra Safi'i, Muhammad Ferdi Riyandi, dan Muhammad Najib. Penempatan di Samarinda, Alpina Damayanti, Muhammad Reza Akbar, Nia Monika, dan Rahmasari Anggi Wibisono. Penempatan di Pontianak, Akmal Bahana Putra, Angger Pangestu, Gusti Denesta Adang S, dan Muhammad Arfani. Penempatan di Palangkaraya, Muhammad Febrian Hanafi, Muhammad Rizky Zedlani, Febi Rizky Aulia, Diki Nurrahman Harnianto, dan Dewi Risma Andriani. Kini sampailah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu sesi pengukuhan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan ke-20, yang kali ini juga diwakili dari setiap jurusan. Jurusan Teknik Jaringan Akses Jurusan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi yang akan diwakili oleh Ashifa Maharani Hernoto, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Juli tahun 2003, putri dari Bapak Dwi Deri Dayendranoto, SE.
Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang akan diwakili oleh Alicia Christina Parinusa, lahir di Banjarbaru, tanggal 28 Juli tahun 2003, putri dari Bapak Teddy Parinusa. Jurusan Multimedia yang akan diwakili oleh Ragil Ayunintia Sudarsono, lahir di Sampit, tanggal 14 April tahun 2003, putri dari Bapak Edi Sudarsono. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang akan diwakili oleh Satria Yoga Madhasatya, lahir di Kabupaten Grobogan, tanggal 22 Agustus tahun 2003, putra dari Bapak Kardio. Selanjutnya, pemutaran video pengukuhan. Selamat menyaksikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis beasiswa OPES dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang akan diwakili Kepala Bagian PMB dan Pemasaran
Bapak Dido Ananda, SPD MSI. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali, Bapak. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Yang terhormat Bapak Aris Hartoni selaku Direktur Primary and Secondary Education. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes H. Aryani MPD selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan di Banjarbaru. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Eko Suhartono MSI selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Yang terhormat para guru dan staf SMK Telkom Banjarbaru. Yang terhormat para tamu undangan acara pengukuhan lulusan SMK Telkom Banjarbaru. Di sini perkenalkan saya Ridho Ananda selaku Kepala Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Institut Teknologi Telkom Purwokerto, mewakili Bapak Dr. Ali Rohman MSI selaku Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam menyampaikan ucapan. Kali pertama menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru atas kelulusan yang telah diraihnya. Nah, di sini kami juga menginformasikan terkait penyerahan simbolis terhadap prestasi 20 siswa SMK Telkom Banjarbaru yang meraih peringkat 1 sampai 10 itu akan mendapatkan OPS full untuk bisa masuk salah satunya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kemudian untuk peringkat 11 hingga 20 itu akan mendapatkan 50% OPS untuk masuk di salah satunya Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Seperti itu skemanya. Jadi kami semua tahu tentunya seluruh adik-adik semua siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru memiliki cita-cita, ya kan, memiliki cita-cita, harapan, dan keinginan untuk sukses. Namun mulai sekarang perlu disadari bahwa semua itu akan selalu ada perjuangan yang menyertainya. Nah, saya mengutip sedikit perkataan dari Elon Musk yang mengatakan bahwa mimpi besar, kerja keras, kemudian tetap fokus, dan juga masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang sukses akan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Seperti itu. Jadi mungkin itu simbolis dari kami, dan kami dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu bisa menjadi teman dan lingkungan yang tepat untuk mengantarkan adik-adik sekalian menuju kesuksesan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Acara berikutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hafizianur, SAG MAG, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa dengan menundukkan hati, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang beragama non-muslim, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ala hadihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik.
فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pemurah. Pada hari dengan segala kelemahan dan kerendahan hati, kami bersimpuh kepadamu, ya Allah, atas karunia dan ridho-Mu pada kami. Kami dapat melaksanakan acara pengukuhan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru Angkatan 20. Atas karunia dan ridho-Mu pula, bimbinglah kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, sehingga dalam ibadah, belajar, bekerja, serta menjalankan berbagai macam kegiatan dan aktivitas senantiasa dalam hidayah dan lindungan-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang lemah, hamba-Mu yang banyak salah dan bergelimang dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Sempurna, Engkau yang menguasai segala makhluk. Hari ini kami sangat berbahagia, ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami sebagai orang tua, kami sebagai guru, dapat mengantarkan anak-anak kami meluluskan siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru dengan tingkat kelulusan 100%. Ya Allah, mudahkanlah mereka untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi tanpa halangan suatu apa jua pun. Dan bagi yang langsung terjun ke dunia kerja, berikanlah keberkahan-Mu di tempat mereka bekerja, sehingga akan tercapai segala hajat dan cita-cita mereka, serta sukses baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Syakur, ya Aziz, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang pandai bersyukur kepadamu, anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang pandai menghormati dan taat kepada guru. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah kami ilmu dan rizki yang barokah, yang bermanfaat, agar kami mampu membimbing dan mendidik anak-anak kami menjadi anak yang berprestasi di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkanlah kami kekuatan dan kesehatan, agar kami mampu menjalankan amanah yang telah Engkau berikan. Curahkanlah kami kesabaran, agar kami mampu menerima segala cobaan dan ujian. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah hati kami, bukakanlah penglihatan kami dan pendengaran kami, agar kami ikhlas dan ridha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah bangsa kami bangsa yang santun, bangsa yang bermoral, bangsa yang bermartabat, bangsa yang pandai menghargai jasa para pahlawan, jasa para guru, dan jasa para syuhada, para pejuang pendiri bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang damai dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, hindarkanlah negeri ini dari bala musibah, angkatkanlah wabah yang melanda negeri ini, negeri kami Indonesia. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang amanah, selalu dalam keridhaan-Mu, ya Allah, ya Rabbi. Kabulkanlah doa kami, terimalah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hafiz, Bapak dan Ibu, para alumni beserta para hadirin sekalian. Dimohon untuk tetap berada di layar komputer atau smartphone masing-masing, karena selanjutnya kita akan mengambil sesi foto bersama. Oke, dan beserta para peserta pengukuhan dimohon untuk menyalakan kameranya karena akan kita lakukan foto bersama. Baik, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan adik Mas Bayu. Oke, baik. Pada Bapak Ibu sekalian dan untuk menyalakan kameranya. Baik, kita ambil foto dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Baik, pengambilan foto bersama sudah selesai. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Para hadirin yang terhormat, tibalah kita di ujung acara pengukuhan online Angkatan ke-20 SMK Telkom Banjarbaru tahun 2021. Saya selaku pemandu acara beserta seluruh pendukung memohon maaf apabila selama acara pengukuhan online ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.